Halo teman-teman, selamat datang di channel Arya Cerita. Dan masih bersama saya Anthony yang selalu mendoakan teman-teman agar diberikan kesehatan ya. Di kesempatan kali ini, saya mau rangkum film berjudul The Night Before Christmas yang bercerita tentang perjalanan waktu seorang kesatria abad ke-14. Ceritanya, kesatria tersebut dikirim ke tahun 2019 oleh seorang penyihir dan gak sengaja bertemu dengan wanita cantik. Nah, untuk kelanjutannya saya langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua terhibur. Pada abad ke-14 di Norwich, Inggris, ada dua kesatria bersaudara bernama Cole dan Geoffrey yang mengikuti kontes berburu elang. Mereka berdua pun memiliki rencana untuk berpencar agar lebih mudah dalam melacak kemana elang itu terbang. Lalu ketika berada di tengah hutan, Cole nggak sengaja bertemu dengan wanita tua yang kedinginan. Dan saat Cole ingin mengantarnya ke kota, wanita itu malah memberikan Cole semacam tugas agar menjadi kesatria sejati. Ternyata wanita tersebut adalah seorang penyihir yang pada zaman itu biasa disebut Crone. Akhirnya, Crone berpesan kalau Cole harus menyelesaikan tugasnya sebelum hari Natal dan memberikan medali untuk mengirimnya ke tempat yang jauh. Sementara itu pada tahun 2019 di Ohio, seorang guru wanita bernama Brooke terlihat menemui muridnya yang tiba-tiba mendapat nilai buruk. Ternyata murid yang bernama Paige itu lagi galau karena baru diputusin sama pacarnya. Di sana Brooke menasihati Paige agar lebih fokus pada pelajaran karena masih banyak cowok good looking yang bertebaran. Dan tampaknya nasihat itu membuat Paige sadar untuk memperbaiki nilainya. Kemudian saat ingin pulang, Brooke mendapat telepon dari kakaknya yang bernama Madison yang meminta tolong untuk mengajak putrinya ke pasar Natal. Tentu saja Brooke dengan senang hati mengantar keponakannya yang bernama Claire untuk bertemu dengan Santa Claus. Tapi di sana, Brooke nggak sengaja melihat mantannya yang bernama James yang sudah memiliki gandengan baru. Dan saat giliran Claire untuk memohon pada Santa Claus, dia meminta seekor anak anjing untuk dipelihara dan pacar yang setia bagi Brooke. Ternyata Crone mengirim Cole ke tempat tersebut yang menjadi perhatian beberapa wanita dan mengajaknya berfoto. Dan saat Cole takjub melihat pesawat terbang, dia bertemu Brooke yang gak sengaja menumpahkan coklat panas di baju besinya. Gak lama kemudian Madison datang untuk menjemput Claire dan bertanya siapa kesatria itu. Tapi Brooke yang juga baru pertama kali bertemu, mengira Cole adalah aktor kesatria yang bekerja di pasar Natal. Lalu ketika mereka sama-sama pergi dari pasar Natal, Brooke hampir aja menabrak Cole yang merasa bingung karena dia berada di tempat asing. Tiba-tiba datang seorang polisi bernama Stephen dan Brooke mulai bercerita soal kejadian barusan. Tapi di saat Cole bingung mencari kudanya, Stephen mengajaknya masuk ke mobil untuk pergi ke rumah sakit. Dan sebelum berangkat, Brooke nggak sengaja menemukan medali milik Cole. Kemudian setelah diperiksa, Stephen bercerita tentang kondisi Cole yang mengaku dirinya adalah kesatria Inggris dari abad ke-14. Tentu saja cerita itu dianggap mustahil karena menurut dokter Cole ini mengalami pasca trauma setelah kecelakaan. Akhirnya Brooke mengembalikan medali milik Cole dan mereka yang saling berkenalan sebelum meninggalkan rumah sakit. Namun karena Cole berencana tidur di bawah pohon, Brooke yang merasa bersalah pun mengajak Cole untuk menginap di wisma orang tuanya. Nah, waktu di perjalanan pulang, si Cole ini terus mengagumi semua hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan ketika sampai di wisma milik keluarga Brooke, dia masih mengagumi freezer kulkas dan Brooke yang menyuruh Cole untuk mandi. Akhirnya Brooke yang membawakan baju ganti bagi Cole terpesona melihat bodinya yang 11-12 sama body admin. Gak lama kemudian, Brooke menelpon Madison untuk memberitahu tentang Cole yang menginap dan menjadi kaget saat melihat Cole menyalakan api di luar. Brooke pun segera mematikan api tersebut yang ternyata akan dipakai Cole untuk memasak sigung. Nah, karena si Cole ini kelaparan, Brooke mengajaknya ke sebuah kedai dan mulai kepo tentang status Cole yang masih single atau udah ada yang punya.
Tiba-tiba mantan Brooke juga datang ke tempat itu dan bercerita kalau dia telah selingkuh yang membuat Cole emosi. Lalu ketika sampai di rumah, Brooke menyalakan TV yang membuat Cole takjub dan juga Alexa yang bisa memutar musik apapun sebelum dia pergi untuk beristirahat. Tapi karena Cole nggak ngerti cara pakainya, dia menjadi kesal dan lebih memilih untuk menonton TV. Keesokan harinya, Madison datang ke rumah Brooke untuk membawakan makanan dan baju bagi Cole. Madison yang penasaran pun akhirnya bisa bertemu Cole yang menurutnya ganteng dan cocok untuk Brooke. Setelah Madison pergi, Brooke menjadi penasaran pada Alexa yang disimpan Cole di freezer karena nggak ngerti cara neken tombol power. Ternyata si Cole ini nggak tidur semalaman gara-gara asik nonton TV dan dia mengajak Brooke untuk nonton bareng sampai malam. Akhirnya Cole yang ketiduran bermimpi menemukan kudanya yang bernama Sherwin dan juga bertemu Crone. Crone pun memberikan nasihat agar Cole membuka hatinya yang membuatnya terbangun dan panik akibat mimpinya tersebut. Setelah itu, Brooke mengajak Cole untuk menghias pohon Natal bersama sambil bercerita tentang tradisi keluarga dan orang tua mereka masing-masing. Namun ketika Cole melihat pohon Natal buatan, dia meminta Brooke mengantarnya ke hutan untuk mencari pohon yang asli. Akhirnya Brooke mengajak Cole pergi ke sebuah tempat untuk membeli salah satu pohon yang akan mereka hias. Dan setibanya mereka di rumah, tiba-tiba Cole ingin meminjam mobil Brooke untuk pergi ke suatu tempat. Saat itu juga Brooke terlihat ragu pada Cole yang ceritanya belum pernah menyetir mobil sebelumnya. Cole pun sukses parkir mobil sembarangan yang kebetulan dilihat oleh Steven saat dia berpatroli. Ternyata Cole ini pergi ke pasar Natal untuk mencari petunjuk dan mengira istri Santa adalah Crone. Santa yang melihat kejadian itu langsung memberi nasihat pada Cole karena dia terlihat bingung dalam mencari tugas yang dimaksud oleh Crone. Akhirnya Brooke datang setelah mendapat kabar dari Steven dan Cole bercerita tentang tugasnya yang harus selesai sebelum hari Natal. Namun Brooke yakin kalau Cole akan berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan membujuknya agar mau pulang. Keesokan harinya, Madison beserta putrinya datang mengunjungi Brooke dan Claire menjadi penasaran pada Cole yang merupakan seorang kesatria. Claire pun meminta Cole untuk melatihnya bertarung, sedangkan Brooke dan Madison mulai berbicara soal kebenaran Cole yang datang dari abad ke-14. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita itu, Madison merasa Cole adalah pria baik dan setia yang sangat cocok bagi Brooke. Keesokan paginya, Cole menjadi semangat berlatih setelah bermain dengan Claire kemarin yang merusak hiasan Natal di halaman rumah Brooke. Brooke yang melihatnya pun merasa Cole memiliki banyak waktu dan tenaga sehingga dia meminta sedikit bantuan pada Cole. Ternyata Cole diajak untuk menyiapkan acara malam Natal yang menjadi tradisi orang tua Brooke saat masih hidup untuk mengundang warga sekitar. Di sana, Cole bertemu dengan nenek bernama Eileen dan juga membantu pria bernama David yang menjadi sukarelawan. Setelah itu, Brooke mengajak Cole ke supermarket untuk berbelanja beberapa snack dan roti yang akan disajikan di acara malam Natal. Tiba-tiba, Brooke bertemu dengan muridnya bersamaan dengan Cole yang dengan polosnya menyicipi roti satu persatu. Tapi di saat Brooke melarangnya, Cole mengatakan kalau roti-roti itu keras seperti bata dan menyarankan untuk membuat roti sendiri. Sementara itu di tempat lain, Claire yang berteman dengan anak David bernama Lily meminta izin pada Madison untuk bermain pedang-pedangan di luar rumah. Sedangkan Brooke dan Cole sibuk membuat adonan sambil bercerita pengalaman Cole yang pernah membantu dapur istana saat masih kecil. Di sana Cole juga memasukkan sebuah kacang dan bercerita tentang keajaiban Natal bagi siapapun yang beruntung menemukannya. Dan di saat Cole membantu Brooke membuat adonan, tiba-tiba Madison menelpon yang merasa panik karena Claire menghilang ketika bermain.
Setibanya mereka di rumah Madison, Cole langsung melacak jejak Claire dan Lily yang diikuti oleh Brooke sampai mereka tiba di pinggir danau. Di sana, mereka menemukan Lily dan Claire yang berdiri ketakutan di tengah danau beku. Nah, karena es di sana gampang retak, Cole menyuruh Claire untuk bergerak menggunakan perutnya seperti seekor siput. Dan akhirnya, Cole berhasil menariknya keluar dari danau tersebut. Karena kejadian itu, Cole mendapat apresiasi dari Stephen beserta David dan Madison karena telah menolong putri mereka. Brooke pun berpikir kalau kejadian tadi adalah tugas yang diberikan oleh Crown, tapi Cole merasa dia belum menyelesaikan apa-apa. Lalu ketika mereka terbawa perasaan, tiba-tiba datang suami Madison bernama Evan yang baru pulang dinas dari luar kota. Dan sebelum mereka pulang, Brooke mengajak Cole kembali ke pasar Natal, siapa tahu mereka menemukan petunjuk lain dari Crown. Setelah berjalan-jalan selama 2 jam, mereka nggak sengaja bertemu Eileen yang kecopetan, hingga Cole langsung beraksi menangkap seorang bocah yang ternyata murid Brooke. Sehingga Stephen lagi-lagi mengucapkan terima kasih pada Cole atas keberaniannya. Keesokan harinya saat mereka membuat roti, Madison datang untuk memberikan Cole coklat hangat dan pakaian yang akan dia gunakan di acara malam nanti. Tiba-tiba mereka berbicara soal istri David yang sudah lama meninggal, sehingga dia harus merawat keempat anaknya sendirian sambil bekerja. Di sana Brooke juga mengatakan kalau si David ini sempat menjadi sukarelawan untuk memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Cerita itu membuat Cole kagum dan berpikir kalau mungkin saja tugasnya berhubungan dengan David. Kemudian saat mereka akan berangkat, Cole merasa bingung dalam memasang dasi dan melihat Brooke yang cantik hingga membuatnya terpana. Di sana, Brooke juga memberikan hadiah berupa jeruk dan uang koin $0,50 seperti apa yang Cole dapatkan saat masih anak-anak. Setibanya di acara pesta, mereka bertemu Eileen dan suaminya, serta Madison dan Evan yang baru tahu kalau Cole telah menyelamatkan putrinya. Lalu mereka masuk ke sebuah ruangan dan meminta Stephen memanggil David untuk memberikan kejutan pada keluarganya. Tentu saja keempat anak David merasa bahagia karena mereka mendapatkan hadiah langsung dari Santa. Bahkan mereka memberikan David sedikit sumbangan atas kerja keras dan ketulusan hatinya. Setelah itu, Cole berganti baju ksatria sambil berfoto dengan anak-anak yang hadir di acara tersebut. Tiba-tiba, tetangga Brooke datang memberikan Cole tanaman mistletoe dan menceritakan tradisi berciuman bagi orang yang saling mencintai. Kemudian saat acara itu selesai, Cole memanggil Brooke dan mulai berbicara soal mistletoe hingga mereka berciuman yang ternyata dilihat oleh Crown. Dan saat medali Cole bersinar, mereka langsung menuju ke pasar Natal, tepat di mana dia muncul sebelumnya. Saat itu juga Cole langsung berpamitan pada Brooke dan mengatakan kalau dia akan selalu mengingat Brooke sebelum Cole menghilang dari balik asap. Brooke pun menjadi kesepian setelah kepergian Cole dan gak sengaja menemukan kacang ajaib yang membuatnya memohon agar Cole kembali. Kemudian di abad ke-14, kuda Cole yang bernama Sherwin berlari ke arahnya yang membuat Geoffrey kaget dengan kemunculan sang kakak setelah menghilang berhari-hari. Cole pun memberi sedikit nasihat tentang kesatria pada adiknya dan bercerita tentang wanita bernama Brooke yang dia cintai. Karena Geoffrey mengetahui kalau Cole sedang jatuh cinta, dia memintanya untuk kembali menemui Brooke dan berharap kakaknya akan hidup bahagia. Akhirnya, Cole menuju ke hutan untuk bertemu Crown dan memohon agar dia mengirimnya kembali ke tempat Brooke berada. Oke, adegan kembali ke tahun 2019, Claire secara ajaib mendapatkan hadiah Natal berupa anak anjing yang bukan pemberian dari orang tuanya. Bahkan ketika Brooke datang, dia juga membantah kalau hadiah itu adalah pemberiannya yang membuat Madison tambah bingung. Di sana Madison sempat bertanya tentang keberadaan Cole dan Brooke yang menjawab kalau dia sudah pulang ke tempat asalnya.
Dan karena Brooke terlihat sedih, Claire dan Madison mengajaknya ke pasar Natal untuk berjalan-jalan. Lalu ketika mereka di pasar Natal, Claire juga bertanya tentang keberadaan Cole yang biasanya selalu bersama Brooke. Tiba-tiba di sana Cole muncul bersama kudanya yang mengatakan kalau Brooke adalah pencariannya selama ini. Dan akhirnya mereka berdua bersatu kembali yang menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.